Itu alasan pertama orang tidak terima saya, Bu. Ini ada alasan kedua, Bu. Ahok ini kan ngomongnya terlalu banyak dan terlalu galak, Bu. Jadi menurut Ibu gimana tuh, Bu? Oh, kalau saya setuju. Betul. Hore, setuju. Ada pembenaran. Ya kan, Bu? Oh, terima kasih, Bu. Saya mesti ngomong dulu, kenapa setuju. Oh, iya. Karena ayah saya juga mengatakan, pemimpin itu seperti apa? Nah tentu kan saya juga bertanya seperti apa ya. Resepnya hanya dua Pak Ahok. Yaitu apa? Satu, marah. Kedua, kalau mesti teken-teken, kan cuma kita yang teken Pak. Jadi kertasnya dan sebagainya jangan kasih orang. Nah diingat itu Pak, udah jadi gubernur. Jadi malam ini kita putuskan Ahok boleh marah. Asal tekennya jangan kasih orang. Iya. Nah ini mungkin Bu, kan kita baru dilantik Pak Presiden. Ada nasihat Ibu nggak Bu buat Gubernur Jakarta, Bu? Habis Ibu jarang kasih saya nasihat, temenannya makan melulu sih. Gampang juga, nasihatnya gampang sekali. Itu rakyat Jakarta dikeloni saja, pasti cinta terus sama situ. Nah, ini pertanyaan terakhir sebelum masuk yang serius. Saya bingung, Bu. Kalau makan sama Ibu, Ibu ini makannya juga nggak kalah sama saya, Bu. Banyaknya, Bu. Tapi kok terakhir saya lihat Ibu kok lebih langsing ya, Bu ya? Jadi berarti ada rahasia yang lain nih, Bu. Kok bisa langsing gimana, Bu? Saya, Ya. kan waktu itu Bapak lihatnya hanya ketika Bapak makan sama saya. Ya saya kan mesti nyenengkan sebagai tamu. Masa Bapak udah susah-susah kasih lihat ini enak Bu, ini enak Bu. Masa saya cuma bilang saya ambil sedikit. Ya saya lirik Bapak, waduh makannya Pak Ahok begitu. Ya saya juga. Nanti kita ajak Pak Presiden makan, Bu. Ya. Presiden ke-7. Ya, Supaya tapi lihat kita makannya rakus, mudah-mudahan nafsu makannya juga tumbuh. Pak Jokowi biasa dari pagi tidak sarapan, tidak makan siang, jam 3 juga belum makan. Saya juga bingung, ini perut apa? Saya jam 12 saya udah sarapan banyak, jam 10 udah makan banyak, jam 12 sudah goyang-goyang saya. Untuk waktu di kantor dulu, Pak Jokowi udah lihat saya goyang-goyang, sudah, selesai dulu rapatnya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan menteri-menteri sekarang tahan lapar semua, Bu. Ibu mungkin perlu nasihatin Pak Presiden, Bu. Supaya kasihanilah menteri-menteri yang tidak tahan lapar itu, Bu. Silakan Ibu kasih komentar ke Pak Presiden, Bu. Loh, tapi kan sudah ada penugasan instruksi Bapak Presiden kepada kabinetnya. Kan saya dengarkan saja. Harus bekerja. Nah saya pikir tuh penghematan. Nah saya bilang syukur, alhamdulillah. Itu menteri-menteri pasti kurang makannya. Berarti boleh ditambah dong, Bu. Ada 3 kata lagi tambahannya. Puasa. Untung saya nggak diajak jadi menteri, Bu. Repot. Kalau Bapak sukanya lebih baik jadi menteri atau gubernur? Gubernur lah, Bu. Gubernur ya. Makan bisa 5 kali sehari, Bu. Tinggal masuk ke dalam. Kalau jadi menterinya Pak Jokowi, malah nggak bisa kurus saya kira. Hobinya kerja, nggak hobi makan. Kalau saya kan kerja hobi, makan juga hobi. Ini sama. Pak Ahok, saya harus menutup dulu dengan tamu istimewa ditutup, baru kemudian Pak Ahok mempersilahkan tamu istimewa untuk kembali. Silakan Pak Ahok. Tutupnya pakai apa? Aku lupa.
Soalnya tadi nggak diajarin nutupnya gimana. Oh ya, nutupnya biasa. Terima Cuma kasih. diajarin bukanya doang tadi. Oh ya. Ya kan harus improv. Terima kasih atas kehadiran Oh. di meja Mata Najwa. Terima kasih atas kehadiran di Mata Najwa. Bu. Silakan Bu. Sekali lagi tepuk tangan, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Mega, Pak Ahok, terima kasih banyak. Warna baru, waduh Fluid, bilang saya melanggar HAM dong. Ini lagi pasang kemarin 2,8 meter temboknya di atas air. Kalau ini robo lagi pasang tinggi, 15.000 orang mati. Bilang saya kejam nggak? Kejam. Ya. Masih dulu. Gue pindahin ke rumah susun supaya lebih baik. Gue bilang mau kejam juga. Kalau buat alasan yang bilang itu gimana Pak? Aja kau bilang. Sosok Ahok yang dikenal lugas dan tanpa kompromi, belakangan menjelma menjadi penyanyi. Ku rasakan sesuatu yang membuatku tak Berlatar belakang ala gubahan dub smash bergenre parodi, Ahok terlihat santai dan murah senyum sebagai orang nomor 1 di Jakarta yang disegani. pikirkanmu. Aku baper, bawa perasaan. Aku baper, bawa perasaan. Tak bisa ku pungkiri. Aku baper, bawa perasaan. Aku baper, bawa perasaan. Tak bisa ku pungkiri. Kebetulan kita nonton film bareng. Terus pemainnya nyanyi lagu itu, dia bilang mau nggak bantuin untuk promosi. Ya kita senangnya anak muda mau maju, ya kita bantuin. Sebagai gubernur yang mendukung penuh kreativitas anak bangsa, tak ayal mendapat sambutan baik dari Aron Sahab sebagai penyanyi asli dan empunya lagu. Awalnya sih sebenarnya dari rumah aku udah kepikiran untuk merequest Pak Ahok untuk bikin dub smash lagu Baper. Saat pertama kali aku langsung dikasih tahu bahwa oke, Aaron diundang ke acara pemutaran film Seleng Gak Ada Matinya di Balai Kota bareng Bapak Ahok sama Seleng. But like aku masih ragu-ragu ya, cause a lot of people tahu Pak Ahok tegas, galak. Pokoknya thank you so much buat Bapak Ahok udah mau dub smash lagu Baper. Aku tahu banget Bapak nggak sekedar cuma ngelakuin dub smash, tapi Bapak ada pesanan di balik itu bahwa Bapak ngedukung anak muda yang berkarya, anak muda yang kasih lagi sesuatu ke Indonesia. Bapak Ahok akhirnya melakukan dub smash itu seperti yang tadi Bapak Ahok bilang, ngebantuin si Aaron, yang Aaron minta sendiri dub smashnya. So thank you so much buat dukungannya. Ku rasakan sesuatu yang membuat. Dalam lagu berjudul Aku Baper yang telah diparodikan ala dub smash itu, Ahok yang tegas dan temperamental ternyata juga memiliki sisi humoris sebagai pemimpin. Ternyata ada sisi lain, sisi humoris dari beliau gitu, yang akhirnya mikir, wah ternyata Pak Ahok tuh gaul ya gitu. Terus bisa tahu-tahu baper Pak, bawa perasaan. Ngomong apa sih? Baper apaan sih? Baper, makanan yang dalamnya ayam. Lemper! Baper tuh bawa perasaan. Hanya yang buat di baju-baju. Kamper. Aduh. Seru, kita melihat sisi konyolnya Pak Ahok gitu. Walaupun sebenarnya saya ngeliat orang yang cenderung dinilai temperamen sama orang-orang. Pasti kalau konyol ya sama ekspresifnya gitu.
Jadi ketebak, tapi seru akhirnya bisa ngelihat sedikit kekonyolan lah. Jadi keep it up, Pak Ahok. Berarti menurut aku pemimpin kita up to date gitu sama hal-hal yang seperti itu. Yang penting kan nggak mempengaruhi pekerjaannya, nggak mempengaruhi kinerja, nggak mempengaruhi waktu bekerjanya gitu. Maksudnya ya Pak Ahok kan juga manusia. Pemimpin yang tegas bukan berarti tak bisa bercanda. Hal itu pun dibuktikan Ahok yang belakangan menuai simpati masyarakat melalui lagu Dub Smash singkatnya. Maksudnya lihat Gubernur Pak Ahok kan setahu kita di masyarakat, pandangan masyarakat kan dia memang galak gitu kan, memang dia punya pendirian tuh yang punya prinsipnya yang udah AA gitu. Tapi kalau misalkan mendukung untuk ini ya kita senang sekali karena sebagai artis, sebagai seniman. Apalagi dia sampai membuat video untuk Dub Smash di kalangan sekarang ya good deh gitu, bagus banget, keren. Siapa tahu kita bisa kolaborasi, Pak. Yo. Ya siapa tahu nanti bisa kolaborasi, Pak. Bikin apa tadi namanya? Nah, Dub Smash. Kita bikin suatu yang beda, Pak. Semangat Pak, jadi kalau misalnya pun banyak pikiran, pekerjaan menumpuk, Bapak bikin Dub Smash aja, soalnya lucu, itu pasti viewersnya banyak yang nonton. Dol hitam. Ia pun membubuhkan tanda tangan di sisi kanan lukisan berukuran sekitar 80 kali 60 cm tersebut. Salah seorang pria yang juga melukis lukisan itu, Imam Susanto, mengaku membuat potret Ahok dalam bidang kanvas karena mendukung kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta ini. Pria 74 tahun ini pun mengatakan memiliki alasan pribadi mengapa lukisan Basuki Cahayapurnama tersebut digambarkan ketika Basuki sedang marah-marah, yakni hanya orang yang bisa marah yang bisa menunaikan tugasnya. Dirinya mengaku mendapatkan kalimat ini dari ucapan seorang pengusaha ternama Ciputra. Meski demikian, Basuki tidak menerima lukisan pemberian Imam karena tidak ingin dianggap sebagai gratifikasi.